Halo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Henry Afrizal. Jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Khalil, yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari panitia RT dalam rangka tasyakuran nikmat atas kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak ke 80 tahun. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul ini membawa keberkahan khusus untuk warga RT 01 dan umumnya untuk wilayah negara Republik Indonesia. Salawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta insya Allah kita selalu senantiasa umatnya akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan insya Allah nanti dia melahir akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu serta PRW yang saya hormati, saya selaku Ketua RT 001 yang pertama menindaklanjuti himbauan dari Pak RW dalam keamanan di lingkungan kita, khususnya di RT 01. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hal yang menonjol. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan masalah keamanan, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menjaga keamanan diri masing-masing dan keluarga. Mudah-mudahan lingkungan kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masalah kebersihan yang tidak henti-hentinya digembor-gemborkan oleh sama Pak RW. Ya, untuk kebersihan lingkungan masing-masing, terutama yang merasa, saya menghimbau dan mengajak untuk sampah rumah tangga, karena diketahui bersama bahwa sampah sekarang kita jauh untuk buangnya. Saya mendapat laporan dari petugas petugas pengambil iuran sampah, mohon dengan semangat dan keikhlasan dan kesadaran. Ya, saya mengajak, karena sampah itu sampah rumah tangga yang kewajiban, notabene ada kewajiban
yang merasa dan dirasa belum pernah memberikan distribusi sampah, tolong saya mengajak hanya sehari 700 rupiah, kan sebulan 20.000 ya, paling kecil di sini ya, RW ya. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak bisa untuk beli pulsa aja berapa, hanya sampah aja 20.000. Saya sangat-sangat mengharapkan setelah 17 Agustus ini ada kemajuan untuk pembayaran sampah yang merasa dan dirasa. Karena acara yang beri saya kenal untuk sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemerdekaannya, mudah-mudahan kita benar-benar merdeka. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua warga RT 1 bisa berkumpul dalam rangka tasyakuran memperingati 80 tahun Indonesia merdeka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai sesepuh, saya nggak sesepuh juga, tadi ba'da maghrib ditodong, bagus sambutan ya. Saya bingung sesepuh ini mau ngasih nasihat atau apa, karena udah ada Ustadz Khalil yang mau ceramah gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan minta waktu agak sedikit ya, kita pesan-pesan saja ini mungkin ya buat kita semua, bagaimana dalam rangka mengisi kemerdekaan yang sudah diisi, sudah diraih, sudah direbut oleh para pejuang-pejuang kita, oleh nenek moyang kita, kakek buyut kita, yang hanya dengan bambu runcing kita bisa merdeka. Dan tahun 2045 insya Allah kita akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka dan Indonesia emas. Saya masih bingung juga, kira-kira bisa nggak nih ya tahun 2045 kita akan mandiri sebagai bangsa. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu saja dan mungkin anak-anak semua generasi muda untuk mendukung program pemerintah. Jadi lewat pendidikan. Jadi artinya gini, kemerdekaan ini hanya bisa diisi apabila pendidikan di negeri ini berjalan dengan baik. Kita bersyukur kepada pemerintah ada jalur zonasi sehingga kita semua RT 1 ini sekolahnya bisa alhamdulillah sebagian besar bisa masuk negeri. Karena kita punya SD Kalisari, banyak tuh. Berarti kan anak-anak kita bisa masuk di SD negeri semuanya. Gratis apa gratis? Alhamdulillah. Dapat KJP? Masih ada KJP enggak? Dapat ya? Ya mudah-mudahan dapatlah KJP dan KJP plusnya. Jadi kita semuanya bisa sekolah. SD ada, SMP ada, SMA ada, alhamdulillah. MBG di sekolah nanti mudah-mudahan. Udah pada dapat ya. Yang satu SMP 179 sudah. Yang lain 203 udah dapat belum? MBG makan gratis. Ya mudah-mudahan segera nanti SD, SMP, SMA. Ya mudah-mudahan ya. Cuman sekarang ini gimana nih agar tahun 2045 generasi anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa mencapai Indonesia emas. Pemerintah punya program, bapak-bapaknya mungkin belum tahu, yaitu 7 kebiasaan hebat anak-anak Indonesia. Bener anak-anak? Apa lagunya? Halo. Bu Dini tolong nyanyikan lagu 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Nanti bapak-bapak, kakek-kakeknya juga bisa dukung anak-anaknya untuk sama-sama mensukseskan 7 kebiasaan dalam rangka menyongsong Indonesia emas. Pakai lagu atau pakai nyanyi aja? Anak-anak nyanyi ya? Abang enggak? Udah kepiye toh?
pengurusnya jaga kekompakan, jaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kita untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara gotong royong, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Dan saya minta kepada adik-adik Karang Taruna dan ibu-ibu semuanya, tolong awasin anak-anak kita. Ini adalah yang menggantikan kita nanti. Karena apa? Kalau anak-anak kita ini sudah terjerumus oleh hal yang negatif, contohnya judi online, tawuran remaja, ini adalah sangat berbahaya sekali. Saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, awasin anak-anak kita. Apabila pada malam hari jam 10 belum pulang, kita cari. Karena apa? Takutnya menjadi korban. Orang yang tidak bersalah akhirnya kita menjadi korban. Saya pesan itu, jaga kekompakan RT 01 dan warganya dijaga, saling rukun, saling kasih asuh pada rekan-rekan semuanya. Saya selaku Ketua RW mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua RT 01 dan pengurusnya, karena warganya sangat kompak, sangat ramah dan sangat reaktif. Karena dengan acara ini, acara malam tasyakuran ini, nggak semudah itu apa yang kita bayangkan. Maka dengan ini, dengan sukacita kita ini, kita dengan isi kemerdekaan ini, dengan adik-adik kita harus semangat belajar, semangat bekerja. Itulah pesan saya. Mudah-mudahan di RT 01 selalu aman, selalu rukun, dan tidak ada halangan apapun. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kami persilakan kepada Bapak Hadiono, kami silakan untuk ke depan. Dia mau dikasih sih, mau diganti kok. Orang udah mau nonton lagi. Wes. Kan harus mau dimakan dihabisin tuh. Buat sahur. Foto dulu, foto. Merdeka! Merdeka! Itu mana di sini? Saya awali dengan mengucapkan salam, mohon dijawab dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Di sini bapak-bapak yang hadir yang usianya 80 tahun angkat tangan. Angkat tangan ada nggak? Alhamdulillah masih muda semua. Kalau orang umur 80 tahun berarti sudah BPJS sudah seumur hidup ya. Nah, Indonesia ini udah 80 tahun berarti udah tua. Sudah tua. Mudah-mudahan dengan dari mulai 80 tahun ini ke depan Indonesia makin maju, makin jaya. Ada satu pepatah Arab mengatakan begini. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarihun. Wa man laisa lahu tarihun laisa lahu yuzakirun. Artinya, siapa yang tidak punya tanah air maka tidak punya sejarah, tidak punya kenangan. Siapa yang tidak punya kenangan atau tidak punya sejarah maka akan dilupakan. Bapak Ibu, Bu. Selamat ya.
Manis-manis sinangkelan deh, adek manis siapa yang punya? Boleh dong abang kalau kenalan, di mana adek rumahnya? Selamat malam, good night everyone. How are you today? Ya, kayaknya nggak usah perkenalan ya, udah pada tahu sama saya. Paling kenalan dong, kenalan. Bapak ibunya banyak yang belum tahu, kenalan dulu. Ya, udah pada tahu. Palingan saya anak Bang Japra. Bang Japra tuh kalau lagi nyengir mah giginya nggak nyampe 20. Dan saya anaknya Mama Rina. Saya tuh pernah apa? Mama saya tuh pernah cerita kalau pas saya masih bayi itu sekecil botol marjan. Ya, dan waktu itu saya pernah mau dicomot sama kucing. Saya heran aja, saya orang apa ikan asin. Saya kalau bisa dibilang mah orang Betawi lah, tapi nggak Betawi banget. Ayah saya orang asli sini, mas saya orang Depok. Orang Betawi itu mulutnya pahit-pahit lah, kayak paracetamol. Kayak saya tuh suka banget ngomongin orang karena saya pendek. Ya, saya suka dibanding-bandingin. Saya segini, teman saya segini, dengkulnya. Orang-orang tuh ujung-ujungnya udah sombong. Lagi kar. Oke lah, kita semua sepakat lah, kita semua benci sama orang sombong. Tapi itu ada satu orang yang lebih dibenci dari orang sombong, yaitu orang sombong yang kagak mau ngaku kalau dia tuh sombong. Biasanya tuh ada orang suka cerita, bukan aku mau sombong nih, tapi di rumah gua motor ninja ada 3. Yang satu buat gua ke pasar, yang kedua buat adik gua berangkat sekolah lah, dan yang ketiga buat tambahan penghasilan lah. Nenek gua suka main balapan liar. Dan biasa tuh ada satu ucapan yang persis sama kayak gitu tuh. Biasanya tuh cewek-cewek tuh, terutama ibu-ibu tuh. Biasa tuh suka cerita, ya. Sini dong. Sini. Bukannya gua mau ngomongin orang ya, tapi si Putri pulang malam mulu. Ini kita telaah aja ya. Bukannya mau ngomongin Putri, bukan mau ngomongin orang, tapi dia ngomongin Putri. Sekarang saya tanya, Putri orang atau sendal gunung? Kan orang gitu ya. Dan yang terakhir tuh ngomongin tentang cewek ya. Cewek itu lemah sama 3 hal. Yang pertama, digombalin. Karena
Gimana tuh? Karena menurut saya tuh setiap gombalan tuh harus disaring dulu. Nggak semua gombalan tuh bagus. Kayak ada biasanya perempuan digombalin, kamu adalah separuh napasku. Nah itu jangan seneng dulu. Kenapa dia separuh napas? Kenapa artinya dia butuh 2 cewek biar napasnya lancar. Dan yang kedua tuh dipuji. Biasanya tuh ada cewek-cewek cantik tuh dipuji. Ih cantik banget kayak boneka Barbie. Dia cantik, dia seneng dipuji karena mirip boneka Barbie. Dia tuh enggak kalau boneka Barbie itu dengkulnya nggak bisa ditekuk. Kan kesian kalau cantik dengkulnya bisa ditekuk mah. Allah. Dan yang terakhir tuh diajak romantis. Kayak lagi apa saya pernah ngeliat cowok sama cewek romantisan. Mana dia bikin foto, mana pose lagi. Ceweknya posenya begini. Yang cowok begini juga. Jadi syarat. Sekian dari saya. Terima kasih. Hanya doa penutup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan kata-kata yang kurang tersusun rapi. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum